Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Ketakutan dan penolakan CR berangsur-angsur hilang, mencair di bawah perawatan Long Hao Chen dan menceritakan kisahnya. Mendengar semua yang dikatakan oleh Long Hao Chen, pikirannya perlahan menjadi stabil. Mendengarkan dengan cermat semua yang diceritakan oleh Long Hao Chen, setidaknya pikirannya tidak terasa kosong lagi. Sekitar setiap setengah jam pembicaraan, Long Hao Chen memberi CR waktu istirahat untuk mencerna semua yang dia katakan. Sebelum melanjutkan, hanya dia yang bercerita tentang sejarah benua dan kondisi benua saat ini memakan waktu hampir 2 jam. Pertama kali kita bertemu, aku masih kecil. Saat itu, kamu jauh lebih kuat dariku. Saya baru berusia 9 tahun saat itu, dan sedang memetik tumbuhan untuk dibawa pulang. Lalu tiba-tiba, kamu yang saat itu adalah seorang gadis kurus berumur 7 atau 8 tahun terjatuh ke tanah. Aku masih ingat pertemuan kita berikutnya. Pada saat itu, aku bahkan tidak mengenalimu, tapi kamu mengenaliku melalui cincin, namun tidak memberitahuku. Kamu jahat sekali. Tapi periode itu berlalu begitu cepat, seolah-olah kompetisi seleksi pasukan pemburu iblis tidak terlalu penting. Kami tinggal di asrama, seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Kamu membangunkan kami sebuah rumah kecil, dan itu sangat menyentuh hati saya. Aku diam-diam berjanji pada diriku sendiri bahwa di masa depan, aku pasti akan memberimu rumah yang hangat. Penderitaanmu semua adalah salahku, karena aku tidak merawatmu dengan baik. Kamu sangat terluka sekarang. Long Hao Chen terus berbicara perlahan, suaranya terdengar hangat, seolah merendam hati CR di mata air yang jernih, sampai dia tertidur, kepalanya tenggelam di bahunya sendiri. Di sisi lain, Yue Ye menjadi konyol karena mendengarkan sejak lama, lebih fokus daripada CR sendiri dalam mendengarkan. Situasi ini berlangsung selama total 3 hari. Setiap hari, Long Hao Chen terus memberitahu CR tentang segalanya, menyediakan makanan dan minuman untuknya. Catatan Long Hao Chen sangat rinci, dan dia sangat sabar, mengulanginya bila perlu, dan melalui 3 hari kontak, CR akhirnya berhenti bersikap acuh tak acuh padanya dan malah melihatnya sebagai seseorang yang dekat dengannya. Tetap saja, dia bisa seperti sebelumnya tidak mengingat apapun, dan hanya bisa menerima semua yang diceritakan oleh Long Hao Chen. Kekuatan CR tidak hilang, namun sebaliknya, meningkat pesat. Satu-satunya kabar baik adalah dia masih mempertahankan naluri bertarungnya. Satu-satunya kenangan yang tersisa adalah kemampuannya sebagai seorang assassin, dan lebih jauh lagi, berdasarkan semua yang dikatakan CR, dia tampaknya mampu mengendalikan kekuatan baru, yang dia tidak tahu banyak secara detail. Namun menurut penilaian Long Hao Chen, akan cocok untuk pertempuran jarak dekat, memanfaatkan wawasan barunya. Kekuatan baru yang didapatnya tentu saja terkait dengan identitasnya sebagai dewa terpilih. Melalui beberapa hari kontak, CR amnesia secara bertahap menerima Long Hao Chen, tapi saat ini, dia seperti selembar kertas putih, tidak menyadari urusan dunia, yang hanya bisa menganggapnya sebagai teman, tanpa perasaan masa lalunya terhadapnya. Yue Ye melihat berkali-kali bagaimana Long Hao Chen menatapnya, sedih dan tertekan, ketika CR sedang tidur atau berkultivasi. Kita harus kembali, CR, apakah kamu siap? Long Hao Chen akhirnya bertanya padanya. CR dengan ringan mengangguk, bertentangan dengan ekspektasi, dia jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Diam-diam menghela nafas, Long Hao Chen memanggil Yue Ye dan mengaktifkan melodi abadi. Kilatan cahaya keemasan menyelimuti mereka bertiga, dan CR tanpa sadar mendekat ke Long Hao Chen, meraih lengan bajunya dan menutup kedua matanya dengan erat, terlihat sangat gugup. Yue Ye juga diam-diam mendekat ke Long Hao Chen, memandangnya dengan sembunyi-sembunyi, tapi yang dia lihat hanyalah seluruh perhatiannya tertuju pada CR. Dengan kilatan cahaya keemasan, mereka bertiga kembali ke hutan belantara. Di permukaan, saat itu malam, namun baik bulan maupun bintang tidak terlihat, karena segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita. CR, sudah selesai, kita kembali ke benua. Long Hao Chen dengan ringan menyentuhnya untuk mendapatkan perhatiannya. CR membuka matanya, memberikan pandangan penasaran ke sekeliling. Apakah ini dunia asli kita?
Long Hao Chen menunjukkan senyuman padanya. Itu benar, sebentar lagi kamu akan bertemu dengan rekan-rekan kami. Oh, tapi kamu akan selalu berada di sisiku kan? Chai Er bertanya dengan tatapan penuh harap. Long Hao Chen mengangguk, aku akan melakukannya, selamanya. Chai Er menertawakannya, kalau begitu, itu bagus, kamu orang baik. Ceritakan tentang hal-hal yang saya lupa, kamu adalah pacarku kan? Ya, aku akan tetap di sisimu dan membelamu selamanya. Hao Chen, aku harus pergi, suara Yue Ye terdengar dari sisi lain. Memalingkan kepalanya untuk melihatnya, Long Hao Chen melihat ekspresi kesepian di wajahnya, kamu harus kembali. Jangan terlalu memikirkan hal ini, jika kamu membutuhkan sesuatu dari kami, kamu dapat memberitahu orang-orang dari karavan Yue Ye untuk mencari saya di kota suci. Kami telah menyelesaikan sebagian besar misi yang telah kami terima. Mungkin kami tidak akan terus menerima misi untuk beberapa waktu. Saya sedang berpikir untuk membawa Chai Er kembali ke orang tuanya, dan melihat apakah ini akan membantunya mengingat sesuatu. Yue Ye tiba-tiba terdiam, menundukkan kepalanya, memikirkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Long Hao Chen memberinya tatapan bingung, dan di sisinya, Chai Er juga mengangkat kepalanya. Hanya saja, dia tampak tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yue Ye, tatapannya ke arahnya masih mengandung sedikit permusuhan. Yue Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Long Hao Chen. Dewa ular iblis Andromalius berada di bagian timur provinsi Andro. Kabarnya, dia sedang mencari sesuatu di Swarm of Gloom akhir-akhir ini. Andromalius secara alami cenderung sebagai orang yang tidak percaya dan kuat, yang selalu membawa pilar dewa iblis bersamanya. Meskipun dia hanyalah peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, klan ular iblis bawahannya sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan menjaga provinsi sendirian. Untuk mengatasinya, kamu harus membunuh keempat Medusa yang berdiri di sisinya terlebih dahulu. Namun, jangan pernah menatap mata Medusa. Jika kamu melihat matanya, kamu harus menyingkirkannya sebelum proses membatu berakhir. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa pulih. Medusa adalah iblis dari langkah ke-6. Yue Ye tersenyum seolah menertawakan dirinya sendiri. Bukan apa-apa, itu imbalanmu karena telah menghiburku. Nanti kalau mau mendapat informasi dari saya biayanya mahal, saya akan pergi sekarang. Mengatakan ini, dia berbalik dan melihat jauh, tapi tanpa mengambil banyak langkah, dia sekali lagi menghentikan langkahnya, tiba-tiba berbalik, dia melirik Chai Er dengan pandangan memprovokasi, dan menyatakan ke arah Long Hao Chen, jika kamu bertemu denganku terlebih dahulu, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Dengan kilatan cahaya ungu, Yue Ye sekali lagi berbalik dan bergerak cepat, matanya berkaca-kaca, seolah siap meluap kapan saja. Long Hao Chen terkejut, melihatnya menghilang, dan untuk sesaat, dia tidak dapat berkata apa-apa. Sebenarnya, dia bukanlah seseorang yang tidak bisa memahami isyarat, tapi hanya saja selama beberapa hari terakhir ini, semua perhatiannya terfokus pada Chai Er, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Yue Ye. Kata-kata Yue Ye terngiang-ngiang di telinganya, dan untuk sesaat dia merasa tidak mampu berpikir. Apa yang menakjubkan dari dia, menghadapi arah kepergian Yue Ye, Chai Er menjulurkan lidahnya. Aku telah melihat niat jahat yang dia simpan jauh sebelumnya. Long Hao Chen, katakan padaku, apakah kamu menyukainya atau aku? Melihat wajah keras kepala Chai Er, Long Hao Chen tidak bisa menahan perasaan terpecah antara tawa dan air mata. Meski begitu, dia merasakan perbedaan. Di masa lalu, Chai Er tidak akan pernah menanyakan hal semacam ini padanya. Chai Er awalnya adalah orang yang pendiam, tapi setelah kehilangan ingatannya, kepribadiannya menjadi lebih ekstrovert. Tentu saja aku menyukaimu, dalam hidupku, kamu adalah satu-satunya orang yang aku sukai. Long Hao Chen dengan lembut menarik tangannya, dengan serius mengucapkan kata-kata ini. Dalam kepanikan, Chai Er menghindari tatapannya dan mengambil kembali tangannya. Kamu, jangan seperti ini, saya merasa sedikit aneh. Bukankah kamu bilang kamu akan membawaku mencari rekan kita? Ayo pergi. Mayor Jacques City, bagian tim, selama beberapa hari terakhir, suasana di seluruh bagian tim tetap sangat gelap. Baik itu pasukan pemburu iblis kelas Raja ke-17 atau pasukan pemburu iblis kelas Komandan ke-64, suasana hati mereka semua sangat suram, terutama 5 dari pasukan pemburu iblis kelas Komandan ke-64 yang sangat tertekan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bisa merasakan bahwa Long Hao Chen dan Chai Er masih hidup melalui rantai penghubung jiwa, mereka pasti sudah hancur secara emosional. Selama beberapa hari terakhir, mereka mau tidak mau pergi 2 kali, mencari jejak Long Hao Chen, namun berakhir dengan tangan kosong kedua kali. Sementara itu,
Tian Qing membawa rekan-rekannya untuk mencari mereka dengan panik setelah beristirahat sejenak, dan melakukan semua yang dia bisa, meskipun dia tidak mengatakan apapun selama ini. Dari matanya yang merah, orang dapat melihat betapa bersalahnya perasaannya. Benar, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Karena kesalahannya, kedua pasukan pemburu iblis mereka berada dalam bahaya seperti itu. Jika bukan karena apa yang dilakukan Long Hao Chen, pasti tidak satu pun dari mereka akan kembali hidup. Saat ini, mereka aman dan sehat, tapi Long Hao Chen dan Chai Er bisa berada dalam bahaya besar, dan perasaan ini bahkan lebih menyakitkan daripada jika dialah yang dibunuh. Han Yu, ayo pergi ke kota Modu untuk mencari kapten. Wang Yuan tiba-tiba berdiri. Tanpa Long Hao Chen di sini, Han Yu untuk sementara mengambil alih posisi sebagai pemimpin tim. Saya setuju, Sima Xian dengan berani mengiyakan. Ketika mereka berangkat dari kota suci, masing-masing dari mereka merasakan peningkatan besar dalam kekuatan mereka, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung melawan iblis, terutama selama pertempuran terakhir, mereka menyadari bahwa kekuatan mereka masih kecil, dan bahwa pada saat yang genting, mereka tidak dapat membantu Long Hao Chen. Menghadapi begitu banyak iblis, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertindak. Lin Xin dan Chen Ying'er bangun dengan mata sangat merah, dan mereka berempat menatap Han Yu. Melihat mereka, Han Yu juga perlahan berdiri. Secara rasional, aku harus menghentikanmu. Kali ini, kita akan memiliki peluang 90% untuk meninggalkan dunia ini selamanya, dan saya tidak boleh membiarkan kamu mengambil risiko seperti itu dengan gegabah. Mengatakan ini, dia mengambil pedang di sisinya, dan menjadi orang pertama yang keluar. Saat mereka hendak keluar, mereka berlima dihentikan oleh orang yang tinggi. Minggir, Sima Xian berteriak keras, segera mengambil bola cahaya energi di tangannya. Yang menghalangi jalan mereka adalah Kapten Pasukan Pemburu Iblis kelas 17, Tian Qing. Saya tidak bisa membiarkan kalian pergi, kita sudah membuat kesalahan besar, dan tidak bisa terus-menerus melakukannya. Tanpa Hao Chen di sini, saya akan melindungi kalian atas namanya apapun yang terjadi. Yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan juga secara berturut-turut melepaskan energi spiritual mereka. Ketidakpuasan dan kebencian yang mereka rasakan selama ini terhadap Tian Qing akhirnya meletus. Tian Qing menarik napas dalam-dalam, jika membunuhku dapat menghilangkan kesedihan di hatimu, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kami adalah pemburu iblis, oleh karena itu, bagaimana kami bisa mati di tangan orang kami sendiri? Saya tahu bahwa semuanya salah saya, tolong beri saya kesempatan untuk menebusnya. Saya tidak meminta banyak, tolong izinkan saya menjadi orang yang menuju kota inti. Jika dalam 10 hari, saya dan rekan-rekan saya tidak dapat menyampaikan berita kembali, belum terlambat bagi kalian untuk bergerak sendiri. Bahaya yang dihadapi Hao Chen adalah semua karena kesalahanku. Jika seseorang harus membuang nyawanya, izinkan saya menjadi orang yang melakukannya. Satu-satunya harapan saya adalah ketika menghadapi kematian, saya dapat menghindari nasib itu bagi orang lain. Pada titik ini, tubuhnya meletus dengan energi yang kuat, terlebih lagi, sebagai Mithril Foundation Knight, dia sudah berada di puncak langkah ke-7, melalui pertarungan melawan Ahbao, dia semakin mendekati langkah ke-8, dan dia tampak sangat bertekad. Selama beberapa hari terakhir, 5 anggota yang tersisa dari pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan sangat sedih. Bagaimana mungkin mereka merasa baik? Rasa sakit mereka bahkan terus bertambah seiring berjalannya waktu, karena tidak mendapat kabar setelah beberapa hari. Semua orang sudah memikirkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Saat ini, mereka tidak dapat terus menanggung siksaan ini. Wajah Sima Xian menjadi tenang, dan dengan acuh tak acuh, dia mengucapkan kata-kata, tolong minggir, katakan semua ini tidak ada gunanya. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi itu tidak masalah bagi kami. Dia adalah kapten kami dan kami percaya pada kekuatannya. Kecuali kamu membunuh kami, kamu tidak akan bisa menghentikan kami untuk pergi dari sini. Sima, tenanglah, Han Yu berteriak. Mengatakan ini, dia bergabung dengan pihak Sima Xian, dan menyatakan kepada Tian Qing, Kapten Tian Qing, kami tidak ingin menyalahkan kesalahan dalam operasi terakhir. Kamu harus memahami keputusan yang kamu buat, tetapi kesalahan sudah terjadi, dan kami tidak akan menyalahkanmu karena hal itu tidak dapat mengubah apapun mengenai keselamatan dan kesejahteraan kapten kami. Sekarang, tolong jangan hentikan kami. Seperti kata Sima, urus urusanmu sendiri, karena mencari kapten adalah tugas kita. Kami sangat yakin kapten dan wakil kapten masih hidup, dan selama masih ada secercah harapan, kami sama sekali tidak akan meninggalkannya. Tian Qing diam-diam menggelengkan kepalanya.
bahkan jika kamu menjatuhkanku, aku tetap tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, izinkan aku menjatuhkanmu lagi dan lagi. Sima Xian sudah tidak bisa menahan diri. Sima, hentikan tanganmu, teriakan berbeda terdengar dari punggung Tian Qing. Mendengar suara ini, bola cahaya energi yang dilemparkan oleh Sima Xian tiba-tiba jatuh ke tanah, menghasilkan suara gemuruh yang sangat besar yang membuat telinga semua orang yang hadir terasa sakit. Semua orang memiliki pandangan kosong, dan segera, semuanya menunjukkan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Tian Qing tiba-tiba berbalik, dan melihat tepat di belakang punggungnya, Long Hao Chen berjalan dengan langkah besar dengan Chai Er yang penasaran di punggungnya, yang memiliki ekspresi agak khawatir di wajahnya. Kapten, Sima Xian berteriak, mendekati Long Hao Chen dengan langkah besar, tubuhnya yang kuat langsung menabrak Tian Qing, dan tepat ketika tiba di depan Long Hao Chen, dia memeluknya erat-erat. Bukan hanya dia, tapi semua orang di pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan dipenuhi dengan kegembiraan, dan mendekati Long Hao Chen, bahkan Han Yu yang tabah pun tidak bisa menahan tangisnya. Karena kegembiraan melihat mereka, semua orang merasa darah mereka seperti terbakar. Kegembiraan mereka sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Chen Ying-er bahkan melemparkan dirinya ke arah Long Hao Chen. Chai Er tanpa sadar mundur, dan meningkatkan jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen, memberikan orang-orang yang tampak aneh baginya, tatapan penasaran. Meskipun karena kehilangan ingatannya, dia tidak memahami alasan situasi seperti ini, dia samar-samar bisa merasakan ketulusan mereka terhadap Long Hao Chen. Setelah memeluk semua rekannya, Long Hao Chen tiba-tiba menatap Tian Qing yang diam-diam pergi, berseru dengan tergesa-gesa, "Saudara Tian Qing." Tubuh Tian Qing terdiam, menghentikan langkahnya, dia berbalik sambil tersenyum, "Aku tidak pantas dipanggil saudara olehmu, panggil saja aku dengan namaku." Long Hao Chen mengambil langkah besar menuju Tian Qing, meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, dan memberinya hormat ksatria. Hampir tanpa disadari, Tian Qing membalas hormat. Long Hao Chen berkata dengan nada yang dalam, "Mengapa kamu berkecil hati karena gagal sekali saja? Meskipun kamu agak ekstrim selama operasi ini, tidak semua yang kamu lakukan salah. Pada saat pertempuran, kamu berulang kali mengusulkan untuk membiarkan rekan-rekanmu dan kamu tetap tinggal untuk kami, dan tidak kehilangan kehormatanmu sebagai seorang ksatria. Dalam hatiku, kamu tetaplah seorang ksatria yang lebih tua dan seperti saudara laki-laki. Kamu tidak boleh berkecil hati seperti itu, tapi teruslah memimpin rekan-rekanmu demi kehormatan para ksatria, dan berjuang demi masa depan umat manusia. Saudara Tian Qing, saya tidak menyalahkanmu." "Hao Chen, aku minta maaf." Dia berlutut. Long Hao Chen bergegas memeluknya. "Saudara Tian Qing, semuanya sudah berakhir, bukankah kita masih sehat dan hidup?" Emosi terkekang yang telah dia tekan selama beberapa hari terakhir ini benar-benar hilang sekarang, dan ksatria lapis baja mitril yang kuat ini, seorang pria kuat yang biasanya menumpahkan darah di medan perang, bukan air mata, sekarang menangis seperti anak kecil. Inilah betapa kuatnya rasa sakitnya. Meskipun demikian, menangis di sini adalah yang terbaik. Jika dia tidak melampiaskan perasaannya, mungkin ini akan menyebabkan kehancurannya nanti. Seorang pria dan seorang pria saling berpelukan. Itu terasa sedikit aneh. Sebuah suara yang membawa keraguan dan rasa malu tiba-tiba berkata. Wang Yuan tanpa sadar menegur, "Ying-er, berhentilah bercanda." Meskipun demikian, setelah mengatakan ini, dia merasa ada yang tidak beres dengan kata-kata yang baru saja dia dengar, karena di depannya, Chen Ying-er melihat ke belakang dengan tercengang. Wang Yuan segera berbalik, melihat dengan kaget Chai Er bergerak mundur dengan ekspresi menyedihkan, sambil menatap mereka dengan sembunyi-sembunyi. Bukan hanya mereka berdua, tapi semua orang di pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 mau tidak mau terlihat terkejut. Dalam hati mereka, Chai Er selalu dingin, pendiam, tegas, berani, dan kuat. Di dalam tim, mereka sangat menghormati Long Hao Chen, sementara mereka semua tentu saja takut pada Chai Er. Meskipun Chai Er tidak banyak bicara, kapanpun diperlukan, dia akan melangkah maju dan mengisi posisi Long Hao Chen di tim, dan tidak ada yang akan meragukannya. Kekuatannya terlihat jelas bagi mereka semua, menjadi makhluk kuat yang mampu membunuh iblis langkah ke-8 secara instan. Di masa lalu, Long Hao Chen dan dia adalah dua inti tim. Siapa sangka saat ini, Chai Er tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini sudah tidak bisa disebut aneh lagi. Chai Er sadar bergeser ke sisi Long Hao Chen, menyembunyikan dirinya di belakang punggung Long Hao Chen, meraih bagian belakang pakaiannya dengan kedua tangannya. Sambil menopang Tian Qing dengan tangannya,
Saat dia melihat ekspresi kaget di wajah rekan-rekannya, ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, "Sudahlah, kami akan membicarakan ini setelah kembali, Saudara Tian Qing, kulitmu tidak terlihat bagus. Kami sudah kembali ke sini, aman dan sehat, jadi kamu juga harus istirahat. Kami tidak bisa tinggal di kota Major Jakues lebih lama lagi. Berangkat sedini mungkin lebih baik." "Benar. Aku mengembalikan Mithril Foundation Armormu, saudaraku." Mengatakan ini, dia melepaskan baju besi legendaris berbentuk kotak perak di depan Tian Qing.